Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Alhamdulillah, hari ini kita akan menuju ke Arafah untuk melaksanakan wukuf. Ada beberapa pertanyaan dan bertanya-tanya kepada saya pribadi, Ustadz, apa saja yang harus dilakukan di Arafah? Jadi sebelumnya saya jelaskan bahwa Arafah ini adalah tempat dan waktu yang sangat mustajab. Ya, bahkan dalam satu tahun itu tidak ada yang kalah mustajab doa ketika kita berada pada padang Arafah pada waktu itu pada 9 Zulhijjah. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang yang bingung apa yang harus dilakukan ketika berada di Arafah dan kapan saja makbul doa. Jadi walaupun makbul doa, kalau tidak tahu waktunya kapan, ya makanya bingung. Jadi di sini saya jelaskan bahwa waktu yang makbul doa, yang sangat mustajab doa, ya setelah duhur sampai maghrib. Di situ mustajab doa, jangan sia-siakan waktu. Jangan digunakan waktu berbicara sia-sia. Jangan digunakan waktu untuk pergi ngopi-ngopi, santai-santai, atau ketemu dengan teman-teman, atau reuni dan lain sebagainya. Jangan. Tetapi manfaatkan untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertanyaannya, doa apa yang perlu kita panjatkan kepada Allah? Ya, tentu kita mempunyai doa masing-masing. Tentu kita mempunyai hajat yang berbeda-beda. Cuma saya ingin usulkan bahwa yang pertama kita harus lakukan adalah kita memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita memohon ampun, meminta ampun kepada Allah agar supaya Allah mengampuni segala dosa-dosa kita. Kita bertobat pada waktu itu. Jadi itu yang pertama kita harus lakukan, kita bertobat. Yang kedua, kita melihat kebesaran-kebesaran Allah di situ. Kita melihat orang-orang sekitar kita. Kita bayangkan terus, subhanallah, bagaimana Allah mendatangkan orang-orang yang dari seluruh dunia datang. Subhanallah, kita lihat jutaan orang berkumpul pada waktu itu. Kita lihat bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan yang namanya batu-batu, burung-burung yang terbang, bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan pasir dan semua yang kita pandang, termasuk langit yang tanpa tiang. Kita membayangkan bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan. Kita membayangkan kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian kita bertasbih memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Bahkan dalam hadis dikatakan zikir yang afdal, ya, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu kita berzikir terus, kita memuji Allah, kita membaca zikir yang tadi, kemudian setelah itu kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa doanya? Doanya sangat banyak. Tentu saya usulkan pertama yang kita harus doakan adalah kedua orang tua kita yang masih hidup maupun yang sudah tidak ada lagi. Kita doakan orang tua kita yang sudah meninggal, Allah lapangkan kuburannya, Allah bebaskan dari siksa kubur, dan Allah masukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang masih hidup kita doakan panjang umur, sehat selalu, diberikan iman dan takwa, dan apabila Allah mencabut nyawanya, Allah mencabut dalam keadaan husnul khatimah. Yang ketiga, kalau orang tua kita ada penyakit, kita berdoa di situ, mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya. Kita minta ridha, minta ampunkan kedua orang tua kita. Setelah itu baru kita naik ke step selanjutnya. Kita doakan anak-anak kita, ya. Kita berdoa agar supaya anak keturunan kita menjadi ahlul Quran. Jadi ingat ya, kita doakan anak keturunan. Jangan sampai anak saja, ya.
Kalau kita doakan cuma anak saja, bisa saja cucu kita jadi preman. Ya, kita doakan agar supaya anak kita jadi soleh, soleha atau menghafal Quran. Boleh saja anak kita jadi penghafal Quran, tetapi cucu kita, keturunan kita menjadi preman bisa saja. Makanya kalau berdoa kita berdoa anak dan keturunan kita, ya, keturunan menjadi ahlul Quran, ahli agama dan seterusnya. Kita doakan di situ. Selanjutnya kita berdoa, ya, yang suami istri berdoa agar supaya langgeng, yang belum nikah berdoa agar supaya mendapatkan jodoh, yang sudah menikah tetapi belum mendapatkan keturunan, ya berdoa di situ. Itu sangat mustajab doa. Kalau belum mendapatkan keturunan, ya agar disegerakan mendapatkan keturunan. Tidak ada yang mustahil, tidak ada yang susah bagi Allah jika Allah berkehendak. Apalagi, ya, kita berdoa agar supaya pekerjaan kita bagus, bisnis kita bagus. Kita berdoa agar supaya penghasilan kita berkah dan seterusnya. Dan masih banyak doa-doa yang mesti kita panjatkan, karena doa kita tentu berbeda-beda, ya. Setiap orang punya masalah dan setiap orang berbeda-beda masalahnya. Berdoa di situ. Setiap orang ada keinginan dan setiap orang berbeda hajat dan berbeda-beda hajat dan keinginannya. Maka disitulah tempat untuk berdoa. Bagaimana kalau sudah selesai Ustaz? Tidak apa-apa, diulang berkali-kali doa kita sampai maghrib. Insya Allah makin diulang, makin mustajab. Ya, kalau kita sudah capek berdoa, kita sudah bosan berdoa, atau sudah merasa sudah cukup doanya, tentu apalagi yang kita harus lakukan, ya memperbanyak zikir, ya. Memperbanyak zikir. Kalau kita sudah tidak ada baca zikir yang ditahu, baca surah Al-Ikhlas saja. Surah Al-Ikhlas baca 1 kali itu sama seperti membaca Al-Quran sepertiga. Membaca surah Al-Ikhlas 3 kali, ya sama seperti membaca atau menghatamkan Al-Quran sekali. Kita baca 300 kali, kita baca 3000 kali, insya Allah pahalanya luar biasa. Kita berzikir, ya, apalagi zikir yang tadi saya katakan tadi, bahwa Nabi menyunahkan kita berzikir membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu yang disunahkan dan dianjurkan untuk memperbanyak baca pada saat wukuf di Arafah. Ya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Jelasnya sebagai kesimpulan bahwa ketika kita di Arafah, jangan sia-siakan waktu yang ada, utamanya pada saat setelah khutbah Arafah atau pada saat setelah selesai duhur sampai maghrib. Jangan sia-siakan waktu. Jangan sia-siakan waktu kemana-mana atau reuni atau mencari teman atau mencari keluarga di situ. Jangan. Hindari waktu-waktu itu, karena waktu itu adalah mustajab doa dan itu hanya sekali setahun datang dan belum tentu kita juga bisa datang ke tempat itu selanjutnya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wabillahi taufiq was sa'adah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.